Ratu Balqis juga dikenali sebagai Ratu dari Saba atau Ratu dari Seba. Ia adalah seorang ratu yang memerintah kerajaan kuno Saba yang disebut dalam Injil Ibrani, Perjanjian Baru, dan Al-Quran. Ibu kota Saba dipercayai ialah Ma'rib yang terletak berhamparan kota San'ah, ibu negara Yaman sekarang. Selain Yaman, daerah kekuasaan Saba mungkin meliputi Eritrea dan Habsyah juga. Kisah lawatan resmi Ratu Balqis ini terjadi ketika era pemerintahan Nabi Sulaiman alaihissalam atau Raja Sulaiman yang mampu memperluaskan pengaruh penguasaannya sehingga ke tanah orang Yahudi, semenanjung Arab, dan negeri Habsyah. Ratu dari Saba adalah ratu yang mempunyai empayar penaklukan dari selatan Mesir dan Habsyah. Ratu ini telah dibawa ke Yerusalem. Bersamanya dibawa sekali balsam atau sejenis tumbuhan yang jarang digunakan untuk membuat pewangi dengan komposisi perubatan. Balsam dari Gilead kini boleh ditemukan di Yerusalem tetapi berasal dari selatan semenanjung Arab. Josephus menonjolkan Kambies sebagai orang yang berjaya mengawal Ethiopia dan menukar namanya dari Seba ke Meroe. Josephus menegaskan ratu dari Saba ini berasal dari tanah Seba atau Saba dari selatan semenanjung Arab. Terdapat juga hubung kait di antara perkataan Saba dan Sabako yang merujuk kepada pemerintah awal Ethiopia. Kisah ratu ini dengan Nabi Sulaiman alaihissalam diceritakan dalam surah An-Naml, surah ke-27 dalam Al-Quran. Dan setelah itu, Nabi Sulaiman memeriksa kumpulan burung yang turut serta dalam tenteranya. Lalu berkata, "Mengapa aku tidak melihat burung-burung Hud? Adakah ia dari mereka yang tidak hadir? Demi sesungguhnya, aku akan menyiksanya dengan siksa yang seberat-beratnya, atau aku akan menyembelihnya, kecuali ia membawa kepadaku alasan yang terang nyata yang membuktikan sebab-sebab ia tidak hadir." Burung hudhud itu tidak lama gaibnya selepas itu. Lalu datang sambil berkata kepada Nabi Sulaiman, "Aku dapat mengetahui secara meliputi akan perkara yang engkau tidak cukup mengetahuinya. Dan aku datang kepadamu dari negeri Saba dengan membawa kabar berita yang diyakini kebenarannya." Sesungguhnya aku dapati seorang perempuan memerintah mereka dan ia telah diberikan kepadanya serba sedikit dari tiap-tiap sesuatu yang diperlukan. Dan ia pula mempunyai singgasana yang besar. Aku dapati raja perempuan itu dan kaumnya sujud kepada matahari dengan meninggalkan ibadat menyembah Allah. Dan syaitan pula memperelokkan pada pandangan mereka perbuatan syirik mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan yang benar. Oleh itu mereka tidak beroleh petunjuk. Mereka dihalangi oleh syaitan supaya mereka tidak sujud menyembah Allah yang mengeluarkan benda yang tersembunyi di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu rahasiakan serta apa yang kamu zahirkan. Allah tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang besar. Nabi Sulaiman berkata, "Kami akan pikirkan dengan sehalus-halusnya. Adakah benar apa yang engkau katakan itu, ataupun engkau dari golongan yang berdusta?" Pergilah, bawa suratku ini, serta campakkanlah kepada mereka. Kemudian berundurlah dari mereka, dalam pada itu perhatikanlah apa tindak balas mereka. Setelah membaca surat itu, berkatalah raja perempuan negeri Saba, "Wahai ketua-ketua kamu, sesungguhnya telah disampaikan kepadaku sepucuk surat yang mulia. Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman dan kandungannya
dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bahwa janganlah kamu meninggi diri terhadapku, dan datanglah kamu kepadaku dengan menyerah diri, beriman dan mematuhi ajaran agama Allah. Raja perempuan itu berkata lagi, "Wahai ketua-ketua kaum, berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini. Aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan mempersetujuinya." Mereka menjawab, "Kita adalah orang-orang yang kuat gagah dan amat berani merempuh peperangan, dan perkara itu walau bagaimanapun terserahlah kepadamu. Oleh itu fikirkanlah apa yang engkau hendak perintahkan." Raja perempuan itu berkata, "Sesungguhnya raja-raja apabila masuk ke sebuah negeri, mereka merosakkannya dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia hina-hina, dan sedemikian itulah mereka akan lakukan. Dan bahwa aku hendak menghantarkan hadiah kepada mereka. Kemudian aku akan menunggu apakah balasan yang akan dibawa balik oleh utusan-utusan kita." Maka apabila utusan pembawa hadiah itu datang menghadap Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, "Tidaklah patut kamu memberikan kepadaku pemberian harta benda, karena apa yang telah diberikan Allah kepadaku lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Bukan aku yang memandang kepada pemberian hadiah, bahkan kamulah yang bergembira dengan harta kekayaan yang dihadiahkan kepada kamu, atau yang kamu hadiahkan dengan perasaan megah." Kembalilah kepada mereka jika mereka tidak juga mau beriman. Maka demi sesungguhnya kami akan mendatangi mereka dengan angkatan tentara yang mereka tidak terdaya menentangnya. Dan kami akan mengeluarkan mereka dari negeri Saba dengan keadaan hina menjadi orang-orang tawanan. Nabi Sulaiman berkata pula kepada golongan bijak pandainya, "Wahai pegawai-pegawaiku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepadaku singgasananya sebelum mereka datang menghadapku dalam keadaan berserah diri memeluk Islam?" Berkatalah Ifrit dari golongan jin, "Aku akan membawakannya kepadamu sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, dan sesungguhnya aku amatlah kuat gagah untuk membawanya lagi amanah." Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah, "Aku akan membawakannya kepadamu dalam sekelip mata." Setelah Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di sisinya, berkatalah ia, "Ini ialah dari limpah karunia Tuhanku untuk mengujiku adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Dan sebenarnya sesiapa yang bersyukur maka faedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Karena sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Pemenyerah." Nabi Sulaiman berkata, "Ubahkanlah keadaan singgasananya itu supaya kita melihat adakah ia dapat mencapai pengetahuan yang sebenar untuk mengenal singgasananya itu, atau ia termasuk dalam golongan yang tidak dapat mencapai pengetahuan yang demikian." Nah, baik teman-teman, itulah tadi video dari kisah Ratu Balqis yang demokratis. Sampai jumpa di video berikutnya.